semuanya, kembali lagi bersama Miss Nanda. Pada video kali ini, Miss akan menjelaskan materi mengenai penjajahan Belanda pada abad ke-16. Ditonton sampai akhir ya videonya, karena di akhir video nanti akan ada kuis berhadiah. Jadi, mohon disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa dahulu awalnya bangsa Eropa datang ke bangsa Indonesia, mereka memiliki tujuan, yakni berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa karena Eropa sendiri memiliki iklim yang sangat dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, serta pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena memiliki kualitas yang bagus serta harga yang murah. Namun, lama-kelamaan bangsa Eropa mulai memonopoli dan menjajah bangsa Indonesia. Anak-anak, bangsa Eropa yang pernah memasuki Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Dan Belanda merupakan negara pertama yang memasuki Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Nah, pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, bangsa Belanda menunjukkan sikap bersahabat kepada rakyat Indonesia. Namun, lama-kelamaan, bangsa Belanda mulai menunjukkan sikap serakah dan juga kasar kepada rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia, terutama rakyat Banten, sangat marah dengan Belanda. Dan mereka tidak mau lagi menyambut kedatangan Belanda. Sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda untuk kedua kalinya datang pada tahun 1958 di Banten yang dipimpin oleh Jacob van Wyk yang disusul oleh armada pimpinannya Warwick. Semenjak saat itu, banyak kapal dagang dari Belanda berlomba-lomba untuk memasuki Indonesia. Pada tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan dagang mulai memasuki perairan Indonesia. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia sudah mulai dibuka, banyak sekali para pedagang yang mulai bersaing. Sehingga pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda mulai membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disebut dengan VOC yang artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk melawan para pesaing. Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli terhadap VOC, yaitu membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan yang terakhir adalah mengangkat dan memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, yang artinya rempah-rempah hanya boleh diperjualbelikan kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan VOC. Waktu itu, Peter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yang berpusat di kota Ambon. Setelahnya diangkatnya Jan Pieterszoon Koen sebagai Gubernur Jenderal yang berpindah pusat ke Jakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC ke Jakarta adalah karena letaknya yang strategis dan mempermudah pelayaran perdagangan serta lokasinya jauh lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Semenjak saat itu, sikap VOC semakin kasar dan mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya, banyak sekali terjadi perlawanan rakyat di mana-mana. Namun, VOC tidak kehabisan akal anak-anak. Mereka memiliki sebuah rencana. VOC melakukan politik adu domba terhadap kerajaan di Indonesia agar saling bermusuhan. VOC akan berpura-pura mendukung salah satu kerajaan yang sedang berselisih dengan satu syarat, kerajaan tersebut harus tunduk dengan VOC. Untungnya, pada abad ke-19, keuangan VOC memburuk sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Dan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC bubar dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Namun, penjajahan Belanda tidak sampai di sana saja, anak-anak.
quiz time. Jadi anak-anak bisa menjawab kuis yang sudah Miss berikan dan Miss akan bahas di video selanjutnya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.